bahwa surau-surau yayasan fokus pada peramalan, fokus pada kegiatan peramalan, tidak ada kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan peramalan itu apa saja? Kegiatan peramalan itu ada pointers? Nggak ada, oke kamu. Kegiatan peramalan itu mulai dari masuk tarekat, kemudian wirid, kemudian suluk. Bagi surau yang menyelenggarakan suluk, dan bagi tadi masuk tarekat bagi surau yang menyelenggarakan pemasukan tarekat, tidak semua surau. Ya, jadi apa kegiatan peramalan itu? Masuk tarekat, wirid, suluk. Suluk adalah kegiatan peramalan yang memang skopnya lebih besar. Puncak daripada kegiatan peramalan kita adalah suluk. Dan suluk di surau yayasan ini yang paling banyak itu dilaksanakan di Surau Darul Amin sebanyak 6 kali setahun. Sementara surau-surau yang lain seperti Baitul Amin 6 Bekasi, Mujibul Amin Samarinda, Gausil Amin Jember, kemudian apalagi El Amin Pekanbaru, dan beberapa ada yang baru mau buka lagi di Saiful Amin Jogja, Syukurul Amin Palembang. Itu tidak 6 kali setahun, tetapi ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Dan ada satu surau karya yang sudah melaksanakan suluk, Surau Karya Gorontalo ya. Nah, nanti abang-abang akan mendapat informasi lebih detail, kok ada surau karya, nanti akan diinformasikan ya. Baik, kembali lagi bahwa fokus kegiatan surau adalah pada peramalan zikirullah. Apa itu? Masuk tarekat, wirid, dan suluk. Kemudian bagaimana ubudiyah? Sangat disarankan berubudiyah, silakan. Ubudiyah adalah termasuk kegiatan yang mendukung peramalan. Tidak ada kegiatan lain ya. Jadi yang peramalan tadi, dan boleh berubudiyah. Ubudiyah itu apa saja? Ya apa saja, gotong royong membersihkan surau, merawat surau, mungkin ada yang perlu diperbaiki, renovasi kecil dan lain-lain, itu ubudiyah. Ubudiyah juga meningkatkan rasa kita kepada yang mulia mursyid, meningkatkan hadap kita kepada yang mulia mursyid. Maka ubudiyah itu sangat disarankan untuk dilaksanakan. Baik, masih dalam slide yang ini. Pertama, kegiatan peramalan tadi adalah masuk tarekat. Masuk tarekat dari Yang Mulia Buya Fatki itu wajib orientasi 3 kali dulu. 1 kali, 2 kali, yang ketiga langsung tidur. Pada saat orientasi itu ada yang diberikan, ada slide orientasi, ada di BKK di Medan. Bila abang-abang pengurus surau memerlukannya diminta. Dan rasanya kalau menyelenggarakan pemasukan tarekat, pakailah itu standarnya, karena itu sudah diperiksa Yang Mulia Buya Bakti. Nah, ini seperti ini aja. Itu memang dia kalau cepat-cepat nggak mati dia bang. Kalau pelan-pelan baru ya. Iya. Oke, masuk tarekat wajib orientasi 3 kali. Saya banyak dapat laporan macam-macam. Tiba-tiba ada yang nggak tahu apa-apa, udah sampai disuruh mau tidur. Terutama ada yang dia rupanya mahasiswa, mungkin mahasiswa metafisika, filsafat. Salah satu materinya, kurikulumnya adalah masuk tarekat. Sebenarnya itu nggak salah, cuma dikasih tahu dulu dan dia mau atau tidak. Kalau dia nggak mau, janganlah tiba-tiba dia disuruh datang supaya nilainya A, kau tidur di situ ya, nanti pagi-pagi keluar. Nggak bisa itu, nggak ngerti dia ngapain di situ.
Ya, nggak gitu. Jadi kalau dia mau masuk tarekat, harus tarekat. Boleh, sangat boleh pun. Bagus. Tapi jangan kalau dia nggak mau masuk tarekat, nilainya D. Nggak boleh. Kalau dia masuk tarekat adalah satu lain hal bila waktu kita menyampaikan atau dosen yang menyampaikan materi metafisika, kemudian dia bertanya lebih dalam, kemudian kita ceritakan tiba-tiba berniat untuk masuk tarekat. Silakan ikut orientasi, tetap 1, 2, dan 3 masuk. Nah, jangan tiba-tiba nanti karena dia mahasiswa ini akan menambah nilainya. Jangan lah gitu. Tapi ini saya bukan bilang tidak boleh mahasiswa masuk tarekat, ya boleh. Tapi memang dia keinginan dia untuk masukkan. Bila dia masuk tarekat tiba-tiba si dosennya ingin menambahkan nilainya, jadi silakan saja. Tapi nggak boleh kalau nggak masuk tarekat nilainya nggak bagus, kalau masuk tarekat nilainya bagus. Jangan itu beda tuh, beda sekali itu. Tapi apakah mahasiswa kita itu boleh masuk tarekat? Boleh, asal dia mau. Silakan, ya. Oke, jangan nanti tiba-tiba Bang Mas lapor Mas Emo, Bang, mana nih udah sekian orang berapa? Lari malam. Ini nggak bisa ini. Janganlah, jangan. Nah, nggak apa-apa kalau dia mau, silakan ikuti prosedurnya. Kemudian setelah masuk tarekat, nah ini silakan abang-abang yang tua-tua atau yang membawa masuk, dia dirutinkan wirid di surau. Tapi bukan dipaksa. Abang punya waktu wirid di surau kapan-kapan, malam wirid kita seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali ya. Yang dia bisa silakan ingatkan dia wirid, ingat dulu. Abang pasti ingat cerita awal-awal yang punya ayah dan guru jadi guru. Nah, itu sampai muridnya didatengin. Murid berapa orang lah waktu itu? Hah? Datang. Ini gimana? Wirid kita malam ini. Oh iya. Aja yang gede. Oh, dijemput. Lagi satu lagi kita malam ini. Wah, maaf ya, malam ini nggak bisa ya. Wah, hebat kali. Oh iya, nggak apa-apa katanya. Nggak apa-apa. Tidak tamin. Ya, artinya yang mulia ayah dan guru pun pada awal sekali menerima murid-muridnya memang mengingatkan untuk ayo kita wirid. Tapi yang nggak bisa wirid pun nggak apa-apa. Bukan berarti terus nggak bisa nih, nggak. Ya, tapi diajak. Nah, artinya itu mengisyaratkan sama kita apa? Kita ingatkan, boleh itu. Ayo kita wirid hari ini, malam ini, silakan. Ya. Oke. Jadi rutin dia wirid di surau. Nah, setelah dia rutin wirid di surau, setelah 3 bulan dia baru boleh ikut suluk pertama. Nah, baru boleh ikut suluk pertama. Ini kadang-kadang gini, kalau yang tua-tua nih, Bang, saya kenal bapaknya, Bang. Itu cucu saya, Bang. Udah nggak usah lah 3 bulan kali. Udah aman ini, Bang. Bukan gitu masalahnya. Ini kan memang berlaku untuk semua. Kalau nanti misalnya ada yang kayak gitu, oke, syukur-syukur lancar. Tapi kalau tiba-tiba memang ada yang dia belum siap, tahu waktu dia masuk suluk ada pula masalah situ, pensetnya dikejar-kejar. Kebetulan pensetnya Bang Junet misalnya, kan banyak jadi Bang Junet kan. Jadi ada tetap aja 3 bulan, matangkan aja dulu. Oh, Bang, cucu saya, Bang, misalnya Bang Puli, cucu saya, Bang, iya, saya kenal kali pun Abang. Tahu, cuman nggak bisa Abang jamin cucu Abang juga apa-apa. Nggak bisa itu, Bang Hardi, nggak bisa itu. Ikuti saja lah. Karena gini, yang mulia musik mulai dari yang mulia ayahnya guru, yang mulia Iskandar, Abu, dan yang mulia Fatih. Membuat itu semua berarti kan udah ada ukurannya kan, udah dilihat. Kalau tiba-tiba begini kaget nanti kalau kaget. Jadi bukan buat-buatan Bang Muas. Enggak, Bang Muas aja nambahnya nih. Bang Dhani nggak apa-apa kok. Ya orang nanya sama Bang Muas, coba nanya sama saya. Sama itu jawabnya. Sama. Jadi sama yang Muas jawab itulah yang saya sampaikan juga. Ya, jadi suluk pertama setelah masuk 3 bulan masuk tarekat. Kemudian suluk 1 sampai dengan 3 upayakanlah 10 hari. 10
10. Kenapa? Kan gitu. Orang belum tentu sempat bang. Ya nggak usah berturut. Nggak usah berturut-turut. Dan ini suluk, besok ada suluk gitu. Enggak. Tapi dia suluk 1, 2, 3, 10 hari. Yang mulai Buya Patin bilang sama saya, dan bukan masalahnya di apa, kita ini masalah kerohanian. Jadi harus ada rasa. Hanya dengan suluk 1, 10 hari 2, 10 hari 3, 10 hari, rasa itu terasa kuat. Ini kan enggak, suluk pertama 10 hari, suluk kedua 5 hari, begitu aja suluk ketiga, abang suluk berapa? Suluk 1,5 waktu itu. Nggak payah nih. Hah? Saya mau suluk 3 lah dia, cuma suluk keduanya 5 hari. Agak payah lah, habis itu kan dikasihnya ukur pula. Kan jadi gitu. Jadi suluk 1, suluk 2, suluk 3, abang sarankanlah kepada baru masuk tuh 10 hari. Tidak harus misalnya suluk hari guru, dia mulai suluk 10 hari, kemudian besoknya lagi harus suluk. Enggak, cari kalau dia ada waktu yang bulan Maulid, Muharram dia nggak bisa, dia nggak usah Muharram, Maulid, tapi 10 hari. Itu yang dia pesan itu. Masalah supaya rasa kita ini kerohanian ini, dan supaya terasa, ya kan Pak? Terasa kan? Mereka pengen cepat. Ya. Oke, jadi suluk 1 sampai dengan 3 diupayakan 10 hari. Ini masih suluk ya. Coba lihat slide berikutnya apa isinya. Oke, belum, mundur. Belum. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya lagi, bagi abang-abang yang diangkat, yang mendapat rahmat dan kurnia diangkat petutup maupun petugas fungsional, itu setelah diangkat ada suluk wajib 5 hari. 5 hari yang dari angkat petutup atau pentawaju atau pendarekat atau PZ, wajiblah suluk 5 hari setelah diangkat. Kalau bisa suluk berikutnya, tapi kalau nggak bisa pun tidak apa-apa. Nah, kadang-kadang nanti misalnya nggak bisa bagaimana ya, rasa takut atau salah. Tidak salah, nggak salah. Tapi wajib 5 harinya itu iya. Cuman nggak usah kontan, misalnya bulan depannya ada suluk, abang memang belum sempat, ya janganlah. Apa juga, cari waktu yang sempat. Tapi wajiblah suluk 5 hari setelah diangkat petutup atau petugas fungsional, PZ, pentarikat, dan pentawaju. Baik, sampai sini kira-kira oke ya? Belum ada yang mau ditanya? Mudah-mudahan belum, karena nanti sesinya lebih bagus tanya jawab. Nanti catat aja kalau ada yang mau tanya. Slide berikutnya. Nah, ini pasti banyak pertanyaan. Nanti yang sebelah sini, murid-murid yang mulia Ayahanda Guru, yang mulia Buya Iskandar dan yang mulia Abu, dipersilakan wirid di surau-surau yayasan, baik yang berada di Baitul ataupun di Ako atau di Batu Gingging. Silakan, boleh wirid di surau-surau yayasan, termasuk yang kembali dari NZ lah kita bilang ya. Termasuk yang mau kembali boleh, dia boleh kembali diterima lagi wirid di surau yayasan, terutama murid Ayah Guru, murid Buya Iskandar, dan murid Abu. Ya, di situ kenapa ada logo yayasan? Itu yayasan, sikap yayasan terhadap, makanya di situ buat logo yayasan. Ya. Sikap yayasan terhadap murid yang mulia Ayahanda Guru, yang mulia Buya Iskandar, dan yang mulia Abu. Silakan datang wirid ke surau yayasan. Kalau suluk bagaimana? Prinsipnya boleh, tapi dimintakan izinnya kepada yang mulia Buya.
Syarat-syarat kembali sudah ada pernah disampaikan oleh BKK. Ya, nanti boleh ditanya kembali kalau memang udah lupa. Ada. Ini sebagian, ini boleh sedikit saya bacakan ya. Tapi nanti lengkapnya tanya ke Bang Muas. Bentar. Karena itu ada berapa poin ya. Nah, jemaah yang ingin kembali ke surau-surau yayasan diperbolehkan dengan syarat sholat sunat wudu dan tobat dengan niat memohon ampun atas kekhilafan masa lalu. Kemudian dia berzikir dengan kaifiat zaman yang mulia ayahanda guru atau kaifiat yang telah disetujui oleh yang mulia ayahanda guru, yang mulia Buya, digunakan di surau-surau yayasan. Itu ada di BKK suratnya. Kemudian puasa 3 hari bila masih ada was-was atau keraguan di hati dengan niat memohon ampun atas kekhilafan masa lalu. Boleh ya. Tapi nah ini tetapinya, pengurus surau boleh menolak bila pengurus surau melihat yang mau balik itu bisa membuat suasana yang tidak baik atau suasana yang keruh nanti disuruh. Boleh tolak, boleh, tapi menolaknya janganlah pula dengan cara yang yang enak aja gitu. Jangan kali pulang kau pergi pulang sekarang mau balik pulang, jangan gitu ya, nggak usah lah gitu. Kau bilang murid ayah apa, aku pergi ke sana datang kemarin sekarang nggak ada, kau tuh murid ayah berkelahi nanti, nggak usah abang, maaf kak, sementara ini nampaknya belum bisa, gitu saja lah. Nah gitu aja lah. Mana kau anggap apa-apa ya guru tuh, balik pulang terus aja ya. Ya, nggak usah. Tapi intinya boleh ditolak. Boleh ditolak dengan cara yang respect juga. Ya. Kita kan kadang-kadang suka kali gitu, apalagi ya, ini yang gawat-gawat yang keras-keras. Begitu lihat, nah ini lagi nih. Udah jangan gitu. Ya. Oke. Kemudian sebelah kanan murid Bang Moga, Bang Cap, Bang Tony, Bang Asrul dipersilahkan wirid di surau-surau yayasan. Suluk pun juga dibolehkan, tapi dengan izin dari yang mulia. Jadi yang mulia bilang gini, pada zaman ayahanda guru ada juga itu jemaah-jemaah dari tarekat lain atau murid-murid sek lain yang diperbolehkan ayah guru untuk wirid sama, ya kan? Tapi toke pegang masing-masing. Maksudnya yang dia ada yang mursid dia lah pula. Cuman dia ikut melingkar sama kita, melingkar saja. Nggak ada masalah. Itu artinya numpang zikir, numpang wirid boleh itu kata Buya. Zaman ayah guru pun bapak kan gitu. Nah, zaman ayah guru pun begitu. Cuma kan kita kan banyak juga yang nggak tahu cerita itu. Jadi kita pikir wah ini nggak bisa nih. Ya. Boleh, sangat boleh. Nah makanya di sini apalagi murid Bang Moga, Bang Capa, Bang Tony, Bang Asrul boleh saja. Kalau mau wirid di surau yayasan, persilakan. Suluk juga kita mintakan izin dari yang mulia Buya. Jadi artinya numpang wirid, numpang zikir, numpang suluk boleh. Tetapi kalau suluk gajinya tidak dinaikkan. Gitu. Kecuali gurunya nggak ada, sudah tidak ada. Tapi kalau gurunya masih ada, bisa dinaikkan. Gurunya ijab kabul sama yang mulia Buya, bisa. Ya. Tapi kalau tidak, kalau gurunya udah nggak ada, lain lagi, bisa diangkat tuh. Tapi kalau gurunya masih ada, dia gurunya tuh misalnya Bang Moga, Bang Capa, Bang Tony, Bang Capa udah nggak ada, Bang Tony udah nggak ada, Bang Asrul lah, Bang Asrul berijab kabul sama Buya, boleh, ya kan? Silakan.
Kalau enggak, ya enggak. Nah, begitulah hadap yang mulia Buya kepada mursid-mursid lah itu. Mursid-mursid yang walaupun memang Bang Asrul itu kan murid ayah dulu juga, tapi kan memang sudah jadi guru. Nah, itu jagalah. Adabnya begitulah, menjaga hadap sesama guru itu. Nah, prinsipnya boleh bila gurunya sudah berhijab, boleh. Kemudian Arko dan batu gingging. Ini macam mana? Sama. Boleh wirid di Surabaya. Sangat boleh. Namanya numpang wirid. Nah, kayak tarikat-tarikat tadi sih, tarikat celupuk. Namanya numpang wirid. Boleh. Kalau dia petoto bagaimana? Pertama, letakkan di petoto paling mudah yang pegang kain. Gak usah diguit dulu. Nah gitu. Kalau datang wirid, dia petoto diangkat pas ke ayah nih. Ya, diangkat pas ke ayah guru ya. Kalau dia petoto ayah guru nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia petotonya pasca yang mulia ayah anda guru, letakkanlah di petoto muda atau pegang kain putih. Dan tidak usah suruh tugas, tidak usah diguit. Tidak usah diguit. Sampai kapan? Ya sampai nanti kalau dia datang rajin kali wirid kali juga, nanti kita lapor lagi sama Buya. Kalau kata Buya udah mulai lah diguit untuk sekarang. Ya, itu pasca yang melayani guru. Kalau dia suluk bagaimana? Kalau diizinkan Buya suluk, kajinya bagaimana? Turunkah? Di Bekasi waktu itu dia tetap betul di dalam daftarnya, tapi diangkat kembali di alih kaji kedua. Betul namanya sih ini diangkat di Arko pasca ya. Pada saat nanti alih kaji kedua diangkat kembali. Jadi waktu PZ menjelaskan itu. Waktu kaji Betoto itu ada yang diangkat Betoto. Nah itu yang khusus untuk dia itu dijelaskan sama dia. Ada 2 orang dijelaskan sama diangkat kembali. Nah, kalau dia pasca ayah anda guru ikut suluk dan dia ikut suluk atas izin yang mulia Buya, boleh. Selama suluk macam mana? Diguit kah? Tidak. Dia suluk aja. Taruh di mana? Ya taruh di Betoto yang paling mudah. Diguit kah? Tidak. Waktu dia nanti udah diangkat kembali terus ikut suluk lagi, atau dia ikut wirid setelah diangkat kembali, boleh diguit. Boleh disuruh. Oke, ya jadi atas izin Buya boleh pasca yang mulia ayah dan guru, tapi tadi tanya itu. Kemudian yang sebelah sana muridnya Danis bagaimana? Kita kan udah tahu semua. Apa yang nyebut NZ? Murid Danis dah. Kalau mau suruh yayasan masuk tarikat kembali, dah selesai. Murid Danis ya, bukan murid Abu, bukan murid Buya dan bukan murid ayah. Yang kesana bukan murid Danisnya. Jadi kalau dia mau ke sini masuk tarikat. Jelas ya, masuk tarikat balik, baiat balik. Kalau dia udah present di sana macam mana bang? Ya masuk tarikat balik. Masih masuk tarikat balik. Udah langsung contohnya pakai paling tinggi tuh. Kalau udah paling present macam mana? Ya tetap masuk tarikat balik. Baiat lagi. Oh dia nggak mau, ya udah nggak jadilah. Hah? Ya nggak jadi kan? Kalau dia mau saya nggak bisa, ya nggak jadi berarti. Nggak disuruh yayasan kita nggak suruh juga. Ya, jadi jelas sikapnya. Masuk tarikat kembali. Apakah sudah PZ atau enggak? Oke, jelas ya bang. Catat dulu kalau mau ditanya. Next slide. Yayasan dengan baitul
tidak disatukan. Kenapa? Buya bilang fundamental pendiriannya berbeda. Kalau mau tanya Baitul bagaimana, ditanya sama orang Baitul. Mau nanya, Bang gimana perbedaannya Bang? Gak tahu lah, saya kan yayasan. Ya, tapi waktu saya tanya sama Buya, fundamental pendiriannya berbeda. Kalau abang-abang mau tanya langsung ke Buya, atau kalau ada memang komunikasi bisa bicara dengan ketua Al-Kahbah itu, monggo silakan. Boleh. Kenapa? Ya, kalau ditanya misalnya, kenapa Bang rupanya? Berbedanya di mana? Nah, enggak tahu pula saya. Yang tahu Buya pula tuh. Tapi yang jelas Buya bilang fundamental pendirian berbeda. Itu saja. Tidak disatukan. Tapi bila jemaahnya mau wirid dan suluk ke yayasan, dipersilakan. Kalau jemaah yayasan pun mau suluk di Baitul, sejauh ketua Al-Kahbah Baitulnya mengizinkan, suluklah di sana. Kalau memang kepingin mau suluk di Baitul. Tapi kalau ketua Al-Kahbah Baitulnya tidak mengizinkan, janganlah kita marah. Karena Baitul itu independen. Yang saya dengar, independennya kayak mana? Saya nggak tahu, saya bukan Baitul. Ya, jadi itu hak ketua Al-Kahnya. Jadi jangan nanti abang jangan marah dan terus kita jadi langsung ini yayasan dengan Baitul, nggak ada, nggak, bukan itu persoalannya. Ketua Al-Kahnya nggak mengizinkan aja karena memang dia yang punya alasan, kita hormati itu. Dan kita protes. Sebaliknya jemaah Baitul yang mau suluk di surau yayasan pun, bila ketua surau yayasan surau suluk itu atau koordinator suluk atau PZ atau ketua surau suluknya lah merasa bahwa memang ini memang agak apa juga, ya nggak apa-apa juga dikasih tahu untuk sementara tidak suluk dulu sampai nanti diizinkan suluk. Sama juga nggak apa-apa. Sama itu Buya bilang tuh. Sebaliknya di yayasan juga sama. Ya kalau kita di Baitul misalnya ketua Al-Kahnya bilang, aduh Bang mohon maaf Bang nggak usah nih, kita artinya kita nggak boleh suluk sana, ya nggak apa-apa, dan kita hormati tuh, kita hormati, nggak ada masalah. Tapi bukan berarti dibalas ya di sini. Cuman saya bilang tadi bukan soal balas. Kita pun yayasan pun bisa punya sikap begitu. Kalau ketua suraunya melihat bahwa belum nih gitu. Bukan soal sana nggak boleh, nanti ternyata nggak boleh. Bukan itu persoalannya. Persoalannya bukan karena orangnya kan bisa aja beda. Yang jemaah Baitul yang datang kemarin kan kita menganggap nggak ada masalah kalau dia suluk di sini, ya diterimalah. Sama kayak tadi yang balik, kan boleh kita tolak, boleh juga kita terima. Sama juga yang dari jemaah Baitul atau jemaah Batu Tinggi atau Arko yang mau dia suluk atau apa, ya bisa juga kita bilang, aduh, kalau kita ragu tanya ke PKK lapor ke Buya. Kalau kata Buya ya sebaiknya jangan dulu, ya udah jawab lah, jangan dulu gitu. Nah, jadi ini bukan soal saya di Baitul nggak boleh, di sini juga kita buat nggak boleh, bukan itu. Nah, bukan itu. Tetapi bila memang kita atau jemaah yayasan misalnya sementara ini ada, sementara waktu belum boleh, entah siapa nggak tahu, kita hormati, nggak boleh protes, nggak boleh apa. Disuruh yayasan lah, bilang ya, sudah. Ya, sama-sama Buya loh. Kita jangan salahin, ini Buya juga itu. Sama-sama Buya itu. Jadi kita nggak usah payah kali. Kok kita terpengaruh dong? Udah sama-sama Buya itu. Kalau dibilang sana berarti Buya yang belum mengizinkan kita suluk di Baitul, gitu aja lah. Sudah. Kan punya beliau tuh. Terus penerus, ya sama juga. Bisa juga ya kita dilarang Buya suluk, kita orang yayasan dilarang Buya suluk sini. Bisa juga, jangan dulu dan suluk. Pengen nanti tandingan kita, lagi nggak usah suluk. Ya bisa saja. Jadi ingat bahwa itu Buya, sama Buya juga itu. Waktu kita nggak disuruh di sana, itu Buya yang
tidak membolehkan suluk. Sama juga kita di sini bisa juga itu terjadi. Ya, oke, supaya jangan salah nanti abang keluar dari sini, nampak bisa kita buat, itu enggak gitu, bukan kayak gitu, beda itu, udah gitu ya. Oke, Surokarya. Surokarya nanti ada penjelasan, ada video yang mulia Buya terakhir untuk menjelaskan apa itu Surokarya. Surokarya adalah yang jelas bukan suro yayasan, tapi peramalannya yang berafiliasi kepada mursyid yayasan. Surokarya adalah milik pribadi jemaah yang mendirikan suro. Ya. Bukan suro yayasan, tanahnya, asetnya, apa semua milik pribadi jemaah. Tapi peramalannya yang berafiliasi kepada mursyid penerus yayasan. Sekarang Surokarya kita ada kurang lebih 31 surau. Di Jakarta ada Surokarya Duren 3 di rumah Kak Uji, kemudian di Gorontalo Bang Mulia Surokarya Gorontalo, dan Surokarya itu boleh jadi suro suluk asal sudah siap. Karena Gorontalo udah jadi suro suluk, ada pemasukan, ada suro-suro. Yang lain Surokarya lain pun yang ada misalnya di Sumatera atau di mana, kalau udah siap mau pemasukan atau silakan saja. Kalau sudah siap ya. Kalau enggak ya enggak lah, wirid-wirid saja. Ya, Surokarya intinya adalah jemaah boleh membuat surau, membuka surau lagi, namanya Surokarya yang berafiliasi dengan peramalan yang lain. Karena kenapa? Yang mulia Buya tidak lagi menerima kalau ada jemaah mau menyerahkan surau untuk yayasan. Banyak kali surau yayasan nih, ini pun masih banyak kosong. Nah, kita jaga yang sudah ada, kita rawat. Yang belum ada pengurusnya, mungkin ada saudara-saudara kita yang belum tahu, kasih tahu di sana ada surau, apakah dia bersedia mengurus atau tidak. Nah, itu sampaikanlah. Banyak surau yayasan nih. Kalau yang nama yayasan jelas saja 305, hampir 400-an, nama ayah guru, nama Buya, nama ya. Dulu waktu tahun 2015, 2014 saya lihat datanya, yaitu dengan surau, dulu kan ada pos IOP, itu kan 600 sekian. Tapi sebenarnya yayasan betul itu 350, mungkin 400-an saja. Dan itu kan banyak kali sekarang masih kosong. Oleh sebab itu dia tidak lagi menerima surau untuk yayasan, tetapi kalau membuka surau boleh, namanya surau. Baik, kemudian di setiap surau tolong siapkan air tawajuh, terutama surau suluk dan surau yang melaksanakan pemasukan tarekat. Ya, ada beberapa air tawajuh yang wajib ada. Bagi abang-abang pengurus yang belum ada, tolong diminta kepada petugas pengobatan. Air tawajuh dan kemenyan yang wajib ada di surau: air tawajuh siram, serbaguna, pengusir setan, dan potong hewan, serta KP7. Bila surau digunakan untuk memasukkan tarekat, maka wajib ditambah dengan akte pemasukan tarekat. Begini loh, abang-abang tuh walaupun dia bukan surau pemasukan tarekat untuk surau suluk, siramlah surau itu minimal pada saat mau malam wirid. Ya, malam wiridnya seminggu sekali, siramlah seminggu sekali. Ngeri kali sekarang ini. Betul. Nggak disiram pun dijaga ayah guru. Cuman apa pula kerja kita pengurus nih? Siramlah. Nggak ada kita pun dijaga ayah guru juga gitu. Cuma apa yang kita dia sukakan? Ya salah satu siram. Minimal malam wirid, tidak perlu tiap hari. Lain Darul Amin ya. Darul Amin suruh-suruh. Kemudian ini ayah guru sini. Tanah yang dijanjikan ya. Lain, ini lain. Tapi kalau surau yang lainnya minimal kalau beli lah, siramlah. Maka AT itu
Yang belum ada minta disiram, serbaguna, pengusir setan, potong hewan dan kafir 7. Kalau dia memasukkan tarekat, aktif memasukkan tarekat itu siapkanlah, atau ingatkanlah ke tarekatnya kalau mau bertugas bawa AT-nya, ya. Jadi disiram wajib. Kantor BKK itu rumah ayah guru, kantor BKK sana, itu disiram itu. Mau membuka kantor BKK itu 1 ekor sapi dinaikkan itu. 3 hari saya mimpi ayah guru terus. Mau membuka kantor BKK, itu rumah ayah itu dijadikan, diizinkan Buya Parkim untuk masuk untuk jadi kantor BKK. Sawangan di atas itu. Mau 3 hari. Terus lapor sama Buya, wah naikkan ke Arko 1 ekor sapi. Nah baru kita beresin semua. Kantor BKK. Gak ada milik di situ, gak ada. Sekretariat PKK saja. Itu pun tersiram. Apalagi surau, Bang. Nah, tempat milik siramlah. Udahlah. Apalagi udah zaman sekarang, udah. Hebat kali ya, baru. Wah, mungkin abang sekarang udah terasa juga hebatnya. Makin abang siram, makin terasa abang hebatnya yang dulu tuh. Iya. Siramlah. Oke, maju. Kemudian mihrab dan sajadah. Mihrab ini penggunaannya dikembalikan seperti semasa yang mulia ayahanda guru masih ada. Jadi yang boleh menggunakan mihrab itu hanya yang mulia mursyid saja. Dulu kan sepatu dipakai imam sholat di sini cuma. Ya dah, mihrab itu dikembalikan sebagaimana yang mulia ayahanda guru masih hidup. Yang menggunakan hanya boleh mursyid saja. Jangan lupa, di mana-mana surau, bukan soal surau Sulu aja, bukan. Di seluruh surau ayahanda guru. Jangan digunakan mihrab itu untuk imam lah, untuk apa, jangan. Untuk mursyid itu, tempat duduk mursyid itu. Mohon perlu kita itu. Biasa sekali. Kemudian sajadah yang di mihrab, bila masih ada sajadah ayah guru, gunakan. Ada sajadah dari yang mulia Buya Iskandar, gunakan. Ada dari yang mulia Abu Don, gunakan. Mau minta dari yang mulia Buya Farki pun boleh. Lapor ke BKK nanti saya naikkan. Cara meletakkannya, kalau ada 4, yang paling bawah adalah sajadah dari yang mulia Buya Farki. Di atasnya dari yang mulia Abu, di atas yang mulia Abu dari yang mulia Buya Iskandar. Yang paling atas dari yang mulia ayahanda guru. Pakailah 4-4-nya. Jangan salah satu dilipat, jangan, pakai semua. Hebat semua itu. Hebat semua itu. Jadi nanti bagi yang ingin sajadah dari yang mulia Farki, lapor ke BKK, nanti saya laporkan, didoakan, turun. Cuman waktu mengambilnya mesti diambil langsung ya, nggak boleh dikirim. Turunnya biasanya kalau tutup Sulu. Nanti kalau turun, misalnya turun ke kantor BKK nih, abang nggak sempat datang tutup Sulu, nggak apa-apa, disimpan di kantor BKK. Kapan mau ke Jakarta, mampirlah, diambil sajadah itu, mana bisa dikirim, didoakan itu. Bahkan kalau abang naik pesawat atau naik bus atau naik apa, jangan ditaruh di bagasi bus, di bagasi pesawat, taruhlah di tas kita, pangku. Ya, diambil sendiri. Baik. Slide selanjutnya apa? Oke, belum. Masih yang tadi. Saya mendapat banyak pertanyaan mengenai duduk pimpinan Sayyid Rasul.
Pimpinan Jaya Suluk sudah diatur duduknya. Bawa saya tongkat SK-nya ini sedang saya cari, tapi yang pasti sudah ada SK-nya. Udah. SK Ketua Badan Koordinasi Kesurawan tentang ketentuan duduk pimpinan Zahiriah nomor 263/01 garis miring BKK garis miring 1 Romawi tahun 2022. Keputusannya aja saya bacakan. Pimpinan Zahiriah yang termasuk surat keputusan 1997 duduk saat tawajuh bila tidak memimpin suluk ya. Duduk saat tawajuh sesuai nomor urut dalam SK 97 bila tidak sedang bertugas memimpin suluk. Pimpinan Zahiriah yang tidak masuk dalam SK 97 duduk saat tawajuh di bawah petoto SK 1997 bila tidak sedang bertugas memimpin suluk. Jadi misalnya contoh ya, ini bukan ini Bang Mulia aja deh. Bang Mulia ada pimpinan suluk ya, pimpinan Jaya Suluk. Dia bukan SK 97, tapi dia pimpinan Jaya Suluk. Pada saat kayak tadi tidak memimpin suluk, kita tawajuh, Bang Mulia itu di bawah petoto SK 97 walaupun SK 97-nya nomor 155. SK 97-nya kan ada 105 mungkin 150 sekian lah. Yang nomor paling kecil itu masih di atas Bang Mulia tuh duduknya. Karena Bang Mulia bukan SK 97. Walaupun Bang Mulia pimpinan Zahiriah Suluk. Nah, petoto yang SK 97 tadi belum pun dia pentawajuh, belum pun dia pentarekat, tapi dia tetap di atas Bang Mulia duduknya karena dia SK 97. Walaupun dia bukan pentawajuh, belum pentarekat, bahkan belum PZ. Tapi nggak tahu saya rasanya SK 97 pentawajuh itu minimal. Rasanya saya nggak tahu ya. Jadi SK 97 tetap di atas PZ yang bukan SK 97. Tapi kalau PZ SK 97 ya sesuai dengan urutannya lah. Saya PZ SK 97 nomor 102. Kalau ada Bang Sahriman, dia PZ SK 97 nomor 13 kalau nggak salah. Ya dia di atas saya, kan urutannya dia nomor 13, saya 102 gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi kayak petoto SK yang berdasarkan nomor SK 97-nya saja. Ya, tadi kan saya sampaikan kalau tidak termasuk SK 97 ya. Kemudian 3, pimpinan Zahiriah yang tidak termasuk SK 97 duduk saat tawajuh di bawah petoto SK 97 bila tidak sedang memimpin suluk. Nah ini contohnya di sini Bang Karyono, cuma tadi saya sudah contohkan Bang Mulia. Kemudian pimpinan Zahiriah Suluk duduk di atas pentawajuh dan pentarekat bila tidak sedang memimpin suluk. Walaupun pentarekat dan pentawajuh tadi itu lebih muda dari dia, tapi dia udah PZ, jadi dia di atas. Contoh Bang Tugijo pentarekat kan, Bang Mulia masih lebih muda dari abang, tapi karena dia pimpinan Zahiriah, dia duduknya langsung naik di atas abang dia. Gitu kira-kira contohnya. Karena yang nanya Bang Tugijo itu tuh. Ya, yang nanya Bang Tugijo. Jadi langsung dia. Kecuali ada SK 97, Bang Mulia tetap di bawah SK 97 tadi, walaupun SK 97-nya bukan
bukan PZ, bukan pentareka, hanya pentawajud saja. Nah gitu ya, lebih jelas ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang Bang Tegijo juga nanya mas, Bang saya dari Arto kan dari Batu Gingging, dia bilang dari Batu Gingging, udah PZ Bang, terus mana? Ya bagaimana kita kan nggak tahu, yang kan siapa? Nggak tahu lu kata Bang Tegijo, ya makin nggak tahu lah saya jawabnya. Ya udahlah, kalau dia diangkat kapan? Pasca ayah, rasanya pasca ayah Bang, makin berat lagi jawabnya, makin nggak tahu. Ya sudahlah, kalau dia petotonya saja lah, dia petoto tahun berapa? Kalau dia petoto diangkat masa ayah, ya tahun berapa itu? Di bawah 2001 misalnya, udah dulu kan dia petoto tahun berapa gitu. Kalau dia PZ ya nggak aja, gimana kita nggak tahu. Yang angkat siapa, tahun berapa? Susah. Oh PZ-nya lebih dulu Bang Junet. Ya terus gimana? Kita kan nggak tahu, orang dia diangkat bukan yayasan. Gitu, bukan nggak mau menghormati atau mengecilkan orang, kita nggak tahu, masalahnya itu. Kalau kita tahu, kita dudukan aja, kalau kita nggak tahu masalahnya, itu aja. Bukan berarti, oh pensiun sana nggak laku, bukan persoalan laku nggak laku ini. Persoalannya kita nggak tahu, siapa yang ngangkat. Kita kan harus, rujukan kita kan yayasan nih, mursyid yayasan sekarang. Ya rujukannya itu saja. Nah, jadi jangan nggak usah bingung juga. Cuman kalau bingung ya telepon saya lah. Ya kan? Nggak apa-apa. Hah? Soal duduk saja. Bang soal duduk saja. Ya, nggak apa-apa. Rindu aja mungkin sama saya kan. Oke. Udah ya. Slide rasanya udah habis, slide berikutnya coba silakan. Kita sampai 15.30 kan? Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Itu sebelah kiri komunikasi dan informasi. Pasca yang mulia Abu, artinya Desember 2018 itu tidak ada lagi BKS di seluruh dunia. Nah, saking ngerinya bukan Indonesia lagi, dunia nggak ada BKS. Bubar. BKS nggak ada. SP nggak ada. Seluruh dunia nggak ada. Lah terus bagaimana Bang Surau? Ya langsung aja ke BKK. Langsung saja. Gak apa-apa, Bang Abang ada teleponnya, gak apa-apa lah, kecuali tidur, macam mana menjawabnya? Ya kecuali Bang dari ibu kali, Bang Tegijo, Bang Tegijo, Bang ini soal dulu, Bang, habis aja lah. Dijawab juga, kecuali masa jam 1 pagi, ini kecuali mau turun kaji lain. Ya, jadi langsung aja, kadang-kadang abang-abang seluruh Indonesia masih entah macam mana kok banyak. Banyak nanti Bang Dani gini. Jadi jawablah, kan pernah waktu di mana Marriott waktu Buya datang ke Eskaya ya. Akan bilang Buya kan, gimana untuk Dani siapkan terima kan, siap Buya. Kita telepon lah. Kan nggak ada jamnya kan Dan, nggak ada Buya saya bilang. Nggak ada. Jam kerja 9 sampai 17 nggak ada. Hah? Kecuali tidur lah. Lain lagi. Istirahat ya. Silakan telepon atau SMS, apa WA. Bang, banyak kan yang nomor yang saya nggak kenal. Banyak, asli banyak. Cuma saya terima, saya jawab. Assalamualaikum Bang. Siapa pula? Lagi Waalaikumsalam. Saya dari sini. Kita kan banyak kali suruh Hidayatul Amin sekian. Sekian. Kok ada ya Hidayatul Amin 70? Oh iya. Memang ada, baru ini, nggak 70 lah, banyak kali itu. Memang ada. Jadi saya baru, jamaah ada, tanya apa persoalannya ini. Jadi dijawab. Jadi kembali lagi setelah November 2018 langsung aja ke BKK.
Kan masalah komunikasi. Mau komunikasi apa saja boleh, informasi apa saja boleh, dan informasi yang sampai kepada abang adalah dari BKK, baik dari saya, dari Pak Muas, baik dari BKK Jakarta maupun BKK di Jakarta dan BKK di Medan. Nah ini orang sekarang sering, kok ada BKK 2? Bukan BKK 2, BKK-nya itu juga, cuman kantornya satu di Jakarta, satu lagi di Medan. Orang kadang pertanyaannya lucu kali, kok ada BKK 2 bang? Satu lah BKK-nya, kantor Medan sama kantornya ke Jakarta. Aneh-aneh aja orang pikir. Biasa nggak ada masalah ya Bang Muas sama saya ditugaskan Buya untuk ngurus BKK. Bang Muas di Medan, saya pas di Jakarta. Jangan pula belok. BKK Jakarta lebih gini, BKK nggak ada itu. Kantornya aja satu di Jakarta, satu di Medan, tapi PKK ya PKK, Buyanya itu semua. Nggak ada. Jangan lucu-lucu lah kita mikirnya. Ya. Nggak ada. Jangan dibuat tiba-tiba jadi beda gitu. Nggak beda, sama aja gitu. Kantornya kemana? Kantornya aja satu domisili di sana, satu domisili di sini. Ya oke. Kemudian zakat, ya juga banyak pertanyaan. Zakatnya saya. Saya dapat, kok ada yang dapat, ada yang enggak? Nah, saya kasih tahu ya. Zakat yayasan itu dikeluarkan itu tidak sama jumlahnya. Melihatlah pula apa yayasan, pendapatan dan lain-lain. Dikeluarkan zakatnya tidak sama. Nah kemudian membagi zakat itu, yang menerima zakat itu, saya tanya sama Bang Muas, saya coba cek yang memang kan ada syarat orang yang boleh atau yang layak menerima zakat, termasuk ambil zakatnya pun boleh. Ya dibilang lah, ditanya siapa pengurus suruh, siapa saja yang layak. Nah itu yang masuk data, saya kirimkan. Jadi kadang nanti ada yang, saya kok enggak. Yang pertama karena memang zakat itu besarannya nggak sama. Tiap tahun itu bisa berbeda. Nah, yang kedua, memang ada kelayakan yang menerima zakat, yang layak menerima zakat yang mana gitu. Jadi nggak ada pilih kasih, Buya nggak ada pilih kasih yang mana ini kasih yang ini nggak ada itu. Karena memang zakat itu jumlahnya besarnya pun terbatas. Ya jadi, tapi itu akan dilakukan terus. Tiap tahun akan dikirimkan. Kemudian yang terakhir mengenai tamu, nah, terutama tamu keluarga ayahanda guru, anak cucu cicit mau datang wirid, nginap, berkegiatan di seluruh yayasan, silahkan, terimalah dengan baik. Layanilah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang mulia Buya bilang gini, paling tidak tempatnya kita siapkan untuk makan atau apa, mungkin mereka bisalah mengadakan atau menyiapkan sendiri. Tapi kalau memang entah pengurus suronya merasa perlu dijamu sekali, silakan saja. Yang penting jemaah dan pengurus suro itu memang tidak kesulitan, itu saja. Bagus saja, senang aja. Nah, tapi minimal tempat untuk istirahat, kamar mandi, airnya cukup apa semua. Nah, silakan. Senang kali lah didatangin Bang Kiki, didatangin Bang Isa, Kak Yet, senang kan? Kan ahli baik anak-anak, cucu aja. Bukan Bang Muas saja yang boleh di sana, atau saya saja, Bang Ari. Apa lagi? Bang Obel misalnya. Silakan. Anak cucu ayah guru cicit silakan. Karena itu surau kakeknya punya. Kalau dia murid ayah ya berarti surau gurunya. Layanilah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi abang jangan ragu. Nanti saya tanggal 17 mau ke Lambung? Nama Dogorojo. Lambung Merah. Ayo sama ya. Ya.
Ya nanti diatur ya, diinformasikan ya kakak. Saya kalau udah di Medan udah ngeri sama Bang Muas. Terserah dia. Kalau saya macam-macam suruh yang pulang. Gimana pulang aja lah. Saya ikut dia aja. Tapi hari Kamis saya memang jam 6 pagi udah take off ke Jakarta. Masalahnya kan kita mau Solo. Belum banyak. Banyak juga yang model karena empatnya Solo nih. Medan, Bekasi, Samarinda dan Lombok. Dan kabar gembiranya nanti aja lah ya. Yang mulia Buya suruh sini karena yang anak beliau Bang Saki mau suruh pertama di Darul Amin. Ya, jadi insya Allah beliau sini. Apakah beliau yang mungkin suruh langsung saya nggak tahu, tapi di sini silakan kalau mau. Nah tadi Bang Juliet udah bilang saya mimpin di mana Bang? Karena beliau di sini, abang jangan di sini lah. Karena beliau di sini, abang jauh-jauh. Enggak. Belum tahu. Ya? Lagi apa? Ya mungkin Bang Asri atau Bang Junet. Saya mimpin Bang Junet mimpin di Bekasi harus jadwalnya. Telepon aja biasa telepon. Tapi kalau Bang Asri nanti kurang sehat mimpin di sini, berarti Bang Junet ini saya mimpin 10 hari di Bekasi. Tapi supaya Bang Asri nggak sehat. Nggak sehat. Saya baru telepon. Alhamdulillah sehat. Tadi udah bilang. Enggak, tadi udah bilang saya ke Samarinda Pak. Bekasi. Ya insya Allah yang mulia sehat untuk semua. Beliau memang udah saya tanya Saki gimana Buya? Ya kayak nampaknya di Darul Amin lah. Ya, Solo pertama kan 10 hari. Ya maka Buya di sini rasanya 10 hari. Apakah memimpin atau tidak? Tidak tahu. Tapi yang tugas di sini jadwalnya Bang Asri. Oke. Ya kan percuma kan dibocorin aja kan sekarang. Kasih tahu aja. Ya makanya dibilang. daripada saya mendingan dibilang. Mudah-mudahan insya Allah ya kita doakan beliau sehat untuk semua. Amin. Oke ya kita lanjutkan ya. Terus sambil makan Bang. Nah, silakan. Selanjutnya. Ya. Ini pengurus saya nambahkan aja yang tadi. Pengurus itu pekerjaannya, tanggung jawabnya maksudnya. Ini banyak nih. Ada di bentar ya. Udah di ini Buya waktu itu. Nah ini. Saya udah pernah di grup pengurus surau. Ini zaman ini di 15 Juli 2005. Nomor 039 Romawi 1 SK Yayasan. Tugas pengurus surau ya. Pedoman umum, amanah terpercaya hadir saat wirid, melayani ikhwan dalam bidang peramalan, menjaga keamanan dan ketertiban surau, melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada pemerintah setempat. Ini pengurus surau nih. Tugasnya apa? Penanggung jawab bangunan, inventaris surau, menyediakan sarana, tikar air dan penerangan, dan menjaga kebersihan surau, membuat jadwal tiket malam wirid dan pemasukan tarekat, menghubungi pentarekat bila ada yang akan masuk tarekat, membuka uang kotak, menghitung dan mengumpulkan, saksi saat membuka kotak, administrasi, ada pemasukan TN dan iktikaf atau suluk, seleksi calon jemaah. Calon jemaah masuk tarekat itu pengurus surau harus menseleksinya betul.
harus ditanya. Ya, jadi apapun ceritanya pengurus surau itu harus lengkap apanya. Bukan hanya pengetahuannya, baik pengetahuan manusiawinya dengan metafisiknya harus lengkap. Jadi lihat tanya orang ini gini-gini, nanti kita akan terasa sendiri kalau misalnya dia pasti ada sesuatu, nanti tiba-tiba nggak jadi, dia nggak jadi masuk, nggak apa-apa juga. Ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak jadi masuk. Jangan pula nggak jadi masuk kita marahin dia. Udah capek-capek mau disiapkan gini aja, dia bilang masuk. Nah, sudah, kalau makin nggak jadi masuk nggak apa-apa. Itu harus bisa, pengurus surau harus punya itu. Udah mestilah bang punya tuh. Udah betul-betul mestinya ada rasa itu. Mesti ada itu. Loh, kita ini kan kerohanian. Masa nggak ada? Mesti rasa itu. Kalau ada tiba-tiba yang kurang apa ya, jadi dia dipantau betul, bukan dilarang masuk, dipantau betul. Kadang-kadang ada aja itu yang nggak ngaku, nggak ada bang pegangan saya bang. Begitu dia tidur, wah, lari atau lari. Nah, itu betul-betul ditanya. Ya. Oke. Menerima tamu antara lain dari pemerintah setempat, humas, hak dan wewenang. Nah, ini juga nih, jangan pengurus 1, 2, 3 jangan suka berdebat bertengkar. Kedudukan pengurus 1, 2, dan 3 sama. Membentuk panitia di surau untuk membantu tugas-tugas di surau. Silakan bertiga itu berembuk. Memberi izin atau tidak kepada pendakwah yang ingin berdakwah di surau. Itu pengurus surau boleh. Melapor ke BKK bila ada ikhwan yang melanggar prinsip kesurauan. Mengambil kebijakan dengan cara musyawarah. Nah, ini kadang-kadang pengurus 1 kalau pengurus 1 udah nggak peramalan, udah rasanya udah paten sendiri nih. Enggak gitu juga. Nah, diskusi lah musyawarah kan. Nah, kadang-kadang kita suka lupa karena ada pengurus 1 bidang peramalan, senior pula, udah pentarikat pula, atau udah presiden. Ada ngeri deh tuh. Udah kan urusan sendiri apa sendiri yang nomor 2, 3 apanya bang nih? Enggak jelas. Hah? Jangan. Tetap aja dia aja. Abang. Ya? Jadi musyawarah. Ya. Mengumumkan kepentingan surau kepada ikhwan, menyampaikan kepada ikhwan tentang faedah wirid, sedekah, ya. Larangan, memberati ikhwan, memaksa ikhwan supaya wirid. Nah, nggak perlu dipaksa, tapi yuk, wirid yuk, nggak boleh apa-apa. Buya pernah bilang begini, persoalan banyak atau sedikitnya orang wirid itu bukan persoalan pengurus. Begini, kita nggak bisa membuat peraturan kepada jemaah itu. Hubungan murid dan guru itu sangat pribadi, nggak kayak pegawai dengan bos, nggak kayak di kantor, nggak ada kontrak kerja, nggak masuk kita pay, nggak ini kita kurangin apa mau dikurangi, apa mau kita kasih sanksi, nggak ada. Itu hubungannya sangat pribadi dengan gurunya. Dia mau ini di rumah pun nyambung juga aja tuh. Rajin dia ini semua, begitu dia suruh, bisa juga ya dia tiba-tiba bisa saja. Ya, bisa juga kita paksa atau kita absen dulu, pernah ya, di absen pernah dulu kan? Nah, nggak usah gitu-gitu. Ya. Nggak usah. Oke, jadi ini ada semua, boleh tanya sama Bang Muasan nanti ada sini. Cuman saya tambah, menyiram surau. Aduh, jangan disuruh nggak disiram, ya. Tolong bang, ini bahasa saya minta tolong udah nih. Kalau nggak abang lakukan juga, masa bang mau suruh menyiram? Dia aja nyiram ini udah. Hah? Siramlah, ya, jaga betul. Ngeri ini, bener deh. Ya yang mimpin dulu terasa lah. Bukan berarti yang pentarikat nggak terasa juga, coba deh untuk pemasukan tarikat atau bahkan yang mimpin tawaju, rasakan kalau lupa nyiram sama tingkat disiram, mimpin tawaju beda nggak? Kalau udah beda makanya jangan lupa siram. Ya, siram. Kemudian kalau pengurus surau
yang Solo bentuk pansul, membentuk pansul. Besok saya akan ketemu dengan pansul Darul Amin. Nah terus pengurus surau, usahakanlah, kan kita selalu ada 6 gol di sini nih. Pengurus surau tuh usahakanlah dia sululah 5 hari. Gak bisa kita itu pengurus surau kalau nggak ada sulunya. Bukan nggak bisa, dia jadi pengurus surau, cuma tugas-tugasnya itu berat ya nanti apanya. Sululah 5 hari. Kapan saja ada waktu dia bisa susu 5 hari. Itu membantu abang-abang untuk melancarkan tugas abang-abang sebagai susu. Percaya deh misalnya. Susu. Saya kan sering lihat tuh daftarnya, daftar betul-betul. Buat sulu kan. Kok cuma segini susu? Harusnya lebih banyak. Sulut ini nggak maksa. Tapi suruh lah supaya terus juga datang. Mario kok ketawa. Kalau Mario saya paksa. Dia ketawa kalau saya paksa. Kalau dia lain sendiri, batal kali. Itulah. Yang lain nggak saya paksa. Saya menyarankan. Marilah. Oke. Mari. Oke, terus selanjutnya habis. Oke bang, jadi kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau video yang menyebui aja kita pasang dulu ya. Habis itu setelah itu baru nanti kalau mau diskusi silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.